Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas tentang siklus produksi. Perkenalkan, saya Muhammad Junendra Hidayatullah dengan NPM akhir 348. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas apa itu siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait pembuatan produk. Nah, tujuannya sendiri ya ini mengubah bahan baku dan tenaga kerja secara efisien menjadi barang jadi yang memenuhi permintaan pelanggan. Siklus ini terintegrasi erat dengan proses bisnis, yang yaitu siklus pengeluaran tenaga kerja dari siklus sumber daya manusia sekaligus menyediakan data barang jadi. Tujuan strategis dan pengambilan keputusannya sendiri yakni mengoptimalkan proses manufaktur untuk meminimalkan biaya sambil mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Manajemen harus membuat keputusan penting terkait bauran produk, penetapan harga, alokasi sumber daya, dan manajemen biaya. Sistem informasi memainkan peran penting di sini dengan menyediakan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan bahwa produksi selaras dengan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Nah, sistem produksi ini terintegrasi dengan beberapa proses, di mana yang pertama ada tahap persiapan. Departemen teknik menyusun resep produk, yakni daftar bahan baku dan tahapan produksi. Mereka membandingkan berbagai desain dengan meninjau data biaya dari buku besar untuk menciptakan produk yang paling efisien. Yang kedua, tahap masukan permintaan atau penjualan. Departemen penjualan memasukkan data perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan aktual. Data ini memicu dimulainya semua aktivitas produksi. Tahap ketiga yakni perencanaan produksi. Berdasarkan data penjualan dan tingkat persediaan di gudang, Departemen Perencanaan membuat jadwal produksi utama. Mereka mengeluarkan perintah produksi resmi dan sistem secara otomatis mulai melacak biaya untuk memantau pengeluaran selama proses berlangsung. Yang keempat, tahap pelaksanaan di pabrik. Bahan baku dikeluarkan dari gudang berdasarkan pesanan resmi. Di lantai pabrik, sistem komputer CIM memberikan instruksi terperinci kepada setiap mesin atau stasiun kerja mengenai apa yang perlu dilakukan. Dan yang tahap terakhir yaitu pemantauan waktu nyata. Saat mesin beroperasi, sistem secara otomatis mengumpulkan data biaya dan operasional. Data ini segera memperbarui status produksi dan catatan akuntansi, sehingga manajemen secara cepat sejauh mana proses telah berjalan dan berapa banyak yang telah dihabiskan secara real time. Nah, dari sistem informasi siklus produksi ini, terdapat beberapa ancaman dan cara pengendaliannya untuk memastikan efisiensi operasional dan akurasi keuangan. Yang pertama, yaitu data master yang tidak akurat. Ini dikendalikan melalui pembatasan akses yang ketat, autentikasi multifaktor, dan pengendalian perangkat berbasis lokasi untuk mencegah perhitungan biaya atau penilaian persediaan yang salah. Yang kedua, ancaman pengungkapkan tanpa izin. Rahasia dagang dan proses manufaktur yang sensitif dilindungi melalui kontrol akses yang kuat dan enkripsi selama penyimpanan dan transmisi. Yang ketiga, ancaman kehilangan data. Hal ini dikontrol dengan dilindungi oleh pencadangan otomatis secara rutin, penyimpanan file penting di luar lokasi, dan pelabelan file internal atau eksternal yang jelas untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya ada produk design, yang dimana produk desain sendiri itu perencanaan produk itu merupakan langkah pertama dalam siklus produksi. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi harapan pelanggan, yang dimana ada kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas juga. Nah, sekaligus meminimalkan biaya produksi. Meskipun tujuan tersebut itu terkadang saling bertentangan. Proses ini tuh menghasilkan dua output utama, yaitu yang pertama itu ada Bill of Material atau BOM, yang kedua itu ada daftar operasi atau operation list yang menguraikan urusan langkah-langkah produksi peralatan yang diperlukan. Nah, perusahaan ini sering menggunakan perangkat lunak product life scale yang manajemen atau PLM untuk meningkatkan efisiensi desain. Nah, PLM sendiri itu mengintegrasikan berbagai alat seperti CAD atau computer aided design, yang dimana perangkat lunak simulasi dan sistem manajemen data produk. Alat-alat ini itu dapat membantu mengurangi kebutuhan akan prototipe fisik, memungkinkan kolaborasi antar tim global, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait bahan proses dan lokasi produk. Selanjutnya, nah,
Namun, implementasi PLM itu dapat menghadapi berbagai tantangan, misalnya ketidakkonsisten versi perangkat lunak dan kurangnya koordinasi dapat menyebabkan kesalahan yang mahal. Seperti yang terlihat pada keterlambatan produksi Airbus, hal ini itu menekankan pentingnya keterlibatan manajemen yang kuat. Desain produk yang buruk dapat meningkatkan biaya akibat penggunaan komponen yang berlebihan, proses yang kompleks, serta biaya garansi atau perbaikan yang lebih tinggi. Untuk mengurangi resiko tersebut, akuntan sebaiknya dilibatkan sejak tahap perencanaan, karena sebagian besar biaya produk itu ditentukan pada tahap awal. Mereka dapat menganalisis berbagai alternatif, memperkirakan biaya, serta menggunakan data keuangan untuk memberikan saran perbaikan dan peluang perencanaan ulang. Selanjutnya ada production operation. Pada saat ini dijelaskan tentang tahap ketiga dalam siklus produksi, yaitu proses manufaktur aktual produk. Intinya, cara produksi dilakukan bisa sangat berbeda antar perusahaan, tergantung jenis produk dan tingkat otomatisasi yang digunakan. Kemudian diperkenalkan konsep Computer Integrated Manufacturing atau CIM, yaitu penggunaan teknologi informasi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer dalam proses produksi. CIM ini memberikan dampak besar, misalnya dengan adanya 3D printing yang dapat mengurangi waktu dan biaya produksi, serta memungkinkan pembuatan produk yang sebelumnya tidak bisa dibuat dengan metode tradisional. Selain itu, penggunaan sensor pada peralatan yang merupakan bagian dari Industrial Internet of Things membantu perusahaan melakukan preventive maintenance sehingga dapat menghindari kerusakan, biaya tambahan, dan keterlambatan produksi. Selanjutnya, ini membahas ancaman dan pengendalian dalam operasi produksi. Ancaman utama yang dibahas adalah pencurian persediaan dan aset tetap. Dampaknya tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan keputusan manajemen menjadi salah. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perlu menerapkan berbagai pengendalian. Misalnya, ada membatasi akses fisik ke persediaan dan mendokumentasikan setiap perpindahan barang. Penggunaan dokumen seperti material requisition dan move ticket sangat penting untuk mengontrol aliran bahan dalam proses produksi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti RFID dan barcode membantu pelacakan persediaan secara otomatis dan meningkatkan akurasi data. Pengendalian lain yang penting adalah pemisahan tugas. Misalnya, pihak yang menyimpan barang tidak boleh sama dengan yang mencatat atau mengotorisasi transaksi. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Zalatur Rahman, saya NPM Mager 415. Ini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan produksi, yang dimana terdapat dua metode utama yang digunakan untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan pelanggan. Yang pertama ada Manufacturing Resource Planning atau MRP2, merupakan pengembangan dari sistem inventaris MRP, dikenal sebagai sistem push manufacturing karena memproduksi barang berdasarkan perkiraan atau forecast permintaan pelanggan. Lalu memiliki horizon perencanaan jangka panjang, biasanya hingga 12 bulan ke depan. Sangat cocok untuk produk dengan siklus hidup panjang dan permintaan yang stabil. Yang kedua ada lean manufacturing, yang merupakan perluasan dari prinsip just in time ke seluruh proses produksi, dikenal sebagai sistem pull manufacturing karena produksi hanya dilakukan sebagai respons terhadap pesanan nyata pelanggan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan atau menghapus persediaan bahan baku dan barang yang jadi. Memiliki horizon perencanaan yang jauh lebih pendek dan cocok untuk produk dengan siklus hidup singkat serta permintaan yang sulit diprediksi. Lalu di slide selanjutnya di sini ada ancaman dan pengendalian. Kegagalan dalam perencanaan dan penjadwalan dapat menimbulkan risiko signifikan bagi operasional perusahaan. Ancaman utamanya itu ada kelebihan produksi, overproduction, mengakibatkan modal tertahan pada inventaris, masalah arus kas, dan risiko barang menjadi usang. Kekurangan produksi atau underproduction menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena barang tidak tersedia. Strategi pengendaliannya itu menggunakan sistem perencanaan produksi yang didukung oleh perkiraan penjualan yang akurat dan data inventaris terkini, mengintegrasikan informasi dari siklus pendapatan dan pengeluaran untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Terakhir, melakukan peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap Master Production Schedule atau MPS yang berdasarkan data kinerja produksi nyata.
Yang selanjutnya kita menjelaskan tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah tahap akhir dalam siklus produksi dan memainkan peran penting dalam mendukung keputusan manajemen. Tujuan utamanya adalah yang pertama merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja produk. Yang kedua, memberikan informasi biaya yang akurat untuk penetapan harga dan keputusan produk. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan untuk pelaporan keuangan. Jadi solusinya, akuntansi biaya sangat penting untuk manajemen produksi yang efisien. Dengan data yang akurat, metode alokasi biaya yang tepat, dan teknologi modern, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan profitabilitas.